Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Ramadan dengan NIM belakang 110. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung pengambil keputusan. Kita awali dengan pengambilan keputusan. Mengapa manajemen membutuhkan sistem pendukung pengambil keputusan, yaitu SIM? Pertama, keputusan yang membangun sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan manajemen. Jadi manajemen tuh untuk memutuskan, jadi dia tahu apa saja sih informasi yang harus diperlukan. Lalu kedua, kebutuhan untuk menciptakan pelaporan proses pengambilan keputusan yang memiliki arti atau makna. Jadi dengan adanya kebutuhan tersebut, data yang diolah menghasilkan suatu informasi yang bermakna bagi manajemen. Lalu untuk melengkapi sistem informasi manajemen yang tersedia, karena sistem ini tentunya akan mempercepat perhitungan, karena setelah data tersebut diolah akan menghasilkan suatu informasi yang di dalamnya itu sudah, istilahnya data-data tersebut sudah dikalkulasikan, sudah diperhitungkan. Lalu selanjutnya, untuk mengatasi kelemahan sistem informasi manajemen yang ada, karena dengan adanya sistem pendukung ini otomatis pengambil keputusan lebih gampang, terus menutup kelemahan yang ada. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan pemrosesan dan penyimpanan data dan informasi, mengurangi biaya, mendukung aspek teknis dalam pengambil keputusan. Lalu selanjutnya, untuk mendukung kualitas dan memberikan keunggulan kompetitif bagi penggunanya. Jadi data-data yang dikumpulkan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas, serta perusahaan itu dapat mengambil keputusan sehingga kegiatan dalam perusahaan tersebut menjadi efektif dan efisien, serta barang yang dihasilkan dari perusahaan tersebut akan berkualitas, serta akan memberikan keunggulan bagi perusahaan itu sendiri dalam kompetitif antar perusahaan. Lalu sistem pendukung informasi SIM itu ada 5. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan, sistem pendukung pengambil keputusan eksekutif dan terakhir sistem pakar. Jadi bisa dibilang decision support system, group decision support system, and then executive support system, and the last the expert system. Selanjutnya, jenis keputusan. Jenis keputusan itu dibagi menjadi 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Jadi maksudnya keputusan yang berprogram itu adalah bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu untuk menangani, sehingga keputusan tersebut tidak dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Lalu keputusan tidak program itu adalah bersifat baru, tidak struktur dan penuh konsekuensi. Jadi bisa kita tarik garis besarnya, kalau terprogram itu istilahnya keputusan yang dimana masalah tersebut emang sudah terjadi sering kali dan sudah ada prosedurnya untuk menangani masalah tersebut. Jadi sehingga masalah itu tidak terlalu berdampak fatal bagi perusahaan. Lalu untuk yang keputusan yang tidak program itu adalah suatu keputusan yang dimana masalah baru, serta untuk prosedur penanganannya itu tidak berstruktur, dan apabila tidak diambil keputusan secara tepat, akan istilahnya konsekuensi untuk masalah tersebut akan lebih fatal kepada perusahaan. Lalu selanjutnya, jenis model tersebut ada 4, yaitu model fisik, naratif, grafis, serta matematis. Jadi kalau fisik itu suatu gambaran dimensi entitasnya. Lalu untuk naratif, menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Semua komunikasi bisnis yaitu termasuk dalam model naratif, sehingga model naratif ini jenis model yang paling populer. Lalu model grafik, menggambarkan entitas tersebut dengan abstraksi, garis, simbol, atau bentuk.
Lalu terakhir yaitu matematis, yaitu setiap rumus persamaan adalah model matematis. Kebanyakan model yang digunakan oleh bisnis tersebut yaitu EOQ atau bisa kita sebut dengan Economic Order Quantity. Lalu selanjutnya penggunaan model. Dari keempat-empatnya ini model tersebut memberikan pemahaman serta memfasilitasi komunikasi di dalam perusahaan itu sendiri. Dan untuk model matematis ini sendiri memiliki istilahnya penggunaan khusus, yaitu bisa dibilang dengan penggunaan model matematis ini akan memberikan perusahaan itu kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, seperti bisa kita bilang itu ya, kita sudah tahu kondisi saat ini serta komunikasi juga, serta perusahaan tuh bisa memprediksi yang akan datang di masa depan perusahaan tersebut. Lalu kelas model matematis. Kelas model matematis ini dibagi menjadi 3, yaitu model statis atau dinamis ya. Lalu yang kedua model probabilitas atau bisa disebut dengan deterministik. Lalu yang terakhir adalah model optimasi atau suboptimasi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan simulasi. Simulasi adalah di mana tindakan tersebut tindakan untuk menggunakan model tersebut. Jadi simulasi ini bisa istilahnya dengan ada model tersebut kita tindakan untuk menggunakan itu disebut simulasi. Simulasi tersebut harus ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, skenario, kedua variabel keputusan. Nah, skenario itu apa? Skenario itu adalah biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Jadi dalam menggunakan model tersebut kondisi perusahaan tuh bagaimana. Lalu kedua, variabel keputusan, yaitu nilai yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Jadi setelah dengan ada skenario tersebut, sehingga nanti manajer membuat suatu keputusan. Jadi dengan ada pilihan keputusan tersebut, manajer bisa memilih dampak yang istilahnya yang paling minimal yang untuk perusahaan. Jadi dengan ada keputusan tersebut, otomatis perusahaan akan lebih teliti lagi dalam mengambil keputusan. Lalu selanjutnya yaitu teknik simulasi model. Teknik simulasi model menghasilkan suatu solusi yang menggunakan skenario tertentu dengan variabel-variabel keputusan. Namun pentingnya menjalankan model optimasi berulang kali menggunakan berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Jadi dengan teknik simulasi ini manajer tuh istilahnya sudah tahu kondisi perusahaan bagaimana, serta setelah sudah tahu kondisi perusahaan itu bagaimana, manajer akan membuat beberapa keputusan. Nah, beberapa keputusan ini itu nanti istilahnya manajer itu akan menilai sekiranya dengan keputusan ini akan berdampak bagaimana sih untuk perusahaan, apakah positif atau negatif. Dan kemungkinan dari 3 ini mungkin ada 2 istilahnya 2 keputusan yang nantinya akan digabung menjadi 1 sehingga membuat keputusan yang baru, sehingga manajer bisa mengambil keputusan yang hasilnya itu sangat memuaskan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya kelebihan dari pemodelan. Kelebihan dari pemodelan yaitu pertama, proses pemodelan dapat dijadikan pengalaman belajar. Tentu saja kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat mempertimbangkan cara dan mengevaluasi, lalu memberikan kemampuan prediksi, dan terakhir tidak semahal upaya uji coba. Lalu selanjutnya kelemahannya itu pertama, kesulitan untuk membuat model bisnis tersebut karena tidak mencakup seluruhnya. Kedua, kemampuan matematis sangat tinggi untuk bagi suatu perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.